Orang Yanceng berani tantang saya? Aduh, Lu Zhao, mas kawin kami kau sia-siakan. Cerai sekarang, uangku harus kembali. Aku minta 2 kali lipat atau bukan Shin lagi. Setelah nikah, karena keluarga, bisa jadi warlord. Supikya, agar kamu bisa berbakti pada negara. Sekarang malah ada gundik ingin membuangku begitu saja. Apa katamu? Buat aku menderita. Sistem pinjaman 9 keluar 13 kembali. Tambah 1 lagi. Kompensasi mental. Dia mau apa? Dia mau membungkamku. Bagaimana ini? Andai aku tidak melihat. Oke, ada ide. Paman Liu. Paman Liu. orang buta. Masih kurang. Halo, Tuan Tentara. Katanya kau buta. Kok tahu aku tentara? Sial, mulutku ceplas-ceplos. Gimana nutupinnya? Aku meraba gagang senjata di pinggangmu. Hanya tentara bawa senjata. Kau ini buta. Ngapain ke hutan ini? Aku terpisah dari keluarga. Jadi sampai sini. Mama. Wonder how Coba tebak ini apa? sacrificed all the time. Nona, istirahat sudah cukup. Mari kita berangkat. Paman Liu. Itu benar Paman Liu. Paman Liu. Paman Liu, aku di sini. Paman Liu. Komandan, jika pembunuhan warga Yanceng terbongkar, Tersebar. Kau pikir mayat bisa bicara? Nona, kemana saja Anda? Kabarnya kepala lu sudah menunggu di depan rumah. Nona, wajah Anda. Lanjutkan perjalanan saja. Dia perwira militer juga. Bisa saja dia kenal Lu Zhao. Jika tahu aku bukan tunanetra, nyawaku bisa terancam. Sudah begini, terpaksa terus berpura-pura. Ingat, mataku sudah buta sebelum datang ke sini. Iya, Nona, Paman Liu, tolong persiapkan. Baik. istri sahnya Pak Lu kok buta sih? Tapi wajahnya lumayan cantik. Cantik percuma. Pak Lu sekarang hanya peduli Nona Chen. Dia buta. Masih ada yang anggap istri sah. Masih nekat datang, berharap Pak Lu masih peduli. Masa depannya kasihan. Matamu kenapa? 2 tahun lalu kecelakaan jadi buta. Buta. Dengan keadaan seperti ini, pasti kamu diusir keluarga hingga harus datang padaku. Apa maksudmu? Aku kasih tahu, apapun dulu, sekarang kamu hanya bisa jadi istri kedua. Nianci, berterima kasihlah pada kakak Lu. Dia masih terima kamu buta jadi istri kedua. Aku jadi kamu. Pasti sangat berterima kasih. Lu Chao, jabatanmu dari uangku. Baru saja jadi kepala intelijen, dulu kamu berlutut dan bersumpah hanya mencintaiku. Sekarang kau sudah aman. Rela jadi istri kedua. Sen Nianci, mengertilah. Keluarmu pedagang rendahan, aku. Kini kepala departemen. Dikasih istri kedua masih kurang puas. Hari ini ku beritahu,
Meski kau memaksa, istri pertama takkan jadi milikmu. Betul. Matamu sudah begini, jadi istri kedua sudah cukup. Zaman warlord, untung punya suami kepala departemen. Masih belum puas apa? Hati-hati. Poligami itu biasa. Kau buta. Datang minta status kan? Sudah dikasih, jangan terlalu memaksa. Kepala departemen lu, kemari sebentar. Kau mau apa? Giliran siapa sekarang? Siapa butuh kau? Aku hanya ambil yang menjadi hakku. Sepatu ini beliku, celana juga beliku. Mau bacok? Tahu. Senianci, kau sinting? Utang dibayar, itu hukum alam. Utang dibayar, itu hukum alam. Utang dibayar, itu hukum alam. Utang dibayar, hukum alam. Utang dibayar, hukum alam. Senianci, kau cari masalah. Mubazir ngomong denganmu. Keluargaku keluarkan 7.000 koin buatmu. Ongkos bolak-balik sekitar 4-5 ribu. Begini aja aku kasih diskon. Kasih 10.000, aku langsung minggat. Senianci, jangan berlebihan. Pura-pura. Belum lunasi utang, takkan tenang di sini. Sedetik pun tak akan damai. PR. Hadiah. Janji. Hutang harus dibayar, itu wajar. Nona besar. Nona besar. Nyonya Si. Aduh. Nyonya Si. Nona besar. Nona Chen baru datang sudah murah hati. Lebih dermawan dari Nona Chen, betul, memang keluarga terpandang. Tak ada tandingnya. Pelit. Nona besar. Mari, Nona. Keren dikit. Nona besar. Pergi. Pergi semua. Nona. Silakan masuk, Nona. Kakak Lu, lihat dia. Tenang, dulu dia cinta mati padaku. Tak tega bercerai, dia hanya ingin tinggal di sini. Cari alasan untuk dirinya. Malam ini, ada jamuan untuk istri perwira. Akan datang. Kesempatan kenal perwira ini kami yang bayar. Tak boleh kau dapat gratis. Kalau mau ikut Kak Zhao, bilang saja. Jangan sok gengsi, dia bawa orang buta sepertiku. Bukankah itu hanya demi mendapat reputasi baik? Lu Chao, lain kali cari wanita. Cari yang punya akal. Terus pura-pura buta begini bukan solusi. Nona, laporan permintaan Nona. Perwira 3738 tahun, tampan. Berpangkat 3 bintang. Jiang Jingchuan, putra tunggal komandan playboy. Bersekutu orang Yancheng. Hingga jadi warlord terkuat di Haicheng. Dia malah membunuh orang Yancheng. Selesai. Pantasan dia mau membungkamku. Aku tamat. PR lama sekali ambil sapu tangan. Lebih baik ku tunggu di luar. Baru datang sudah pergi, si buta. Kamu jangan pura-pura, ya.
Wah, Sen Nianci. Komandan muda, Anda menatap istri saya begini. Tidak sopan, bukan? komandan muda. Istri Anda. Kepala lu curiga saya dan istri Anda ketemuan di sini. Saya datang hari ini untuk memberi kabar bahagia. Saya akan menikahi Yunder. Dia akan jadi keluarga militer. Anda urus registrasi militer Haicheng. Tolong tanda tangani ini. Anda sudah menikah. Yunher lembut dan penurut. Kami kenal sejak kecil. Dia tetap tidak menikah demi saya. Saya tak ingin mengecewakannya. Nyonya Lu, pendapat Anda? Kepala lu setia hati. Pada Nona Chen. Saya tentu setuju. Ternyata sama seperti perempuan lain. Pasrah saja. Kalau Nyonya, lu sudah setuju. Tapi, ketulusan hati kepala lu, aku tak pantas menerimanya. Komandan, bantu saya cerai dengannya saja. Terutama harta gono gini. Harus dibagi dengan teliti. 8. Dada. Shen Dianci, ini saatnya bicara emosi. Kau buta, siapa lagi yang merawatmu selain Yun? Merawatku. Keluargaku tak sampai butuh selir jadi pengasuh. Selama ini, keluargaku habiskan puluhan ribu untukmu. Mau cerai, bayar dulu utangmu. Kau bawa 50.000 untuk ongkos. Kita sudah menikah. Keluargamu susah bayar biaya jalan. Lalu pura-pura mau beli rumah. Minta 100.000. Lalu minta 50.000 untuk suap jabatan. Hidup mewah sambil menghidupi gundikmu. Bahkan pinjam 100.000 di bisnisen. Total 300.000. Cuma uang kecil, tak perlu dipermasalahkan. Kalau memang cuma uang kecil, diskon jadi 500.000. Bayar dulu, lalu cerai. Tunggu. Kau kan buta. Kok bisa baca? Aku buta, bukan bodoh. Tak lihat tapi bisa raba. Bayar dulu, lalu cerai. Seorang tunanetra ditinggalkan suami masih keras kepala dan sok lucu. Cemburu sama Yun Er kan? Sudah Pak Lu, selesaikan urusan rumah tanggamu nikah atau cerai. Putuskan dulu, baru temui aku. Aku bantu kakak masuk, mata kakak rabun. Tidak perlu, aku bisa. Ayo, kakak. Kakak jangan salah arah, harusnya jalan lurus. Buta sialan. Berani halang aku. Nanti ku hajar kau. Shen Yun, kamu belum masuk Luzhou. Berani ganggu keluarga militer di depanku. Cari mati. Panglima, aku tidak lihat bara api, tidak sengaja. Kalau tidak lihat bagaimana dia lewat tadi. Ulangi cara dia lewat. Jiang Jingchuan kenapa membelaku? Ada belas kasihan, Panglima. Jangan buat aku ulangi. Kamu! Siapa bantu? Gantikan dia. Ya! Masih tak manusiawi. Sakit sekali.
Maaf, Panglima. Hal ini, aku tak tahu apa-apa. Tenang, Panglima muda. Sudah larut, aku pergi dulu. Terima kasih atas bantuan, Panglima. Nona Shen itu tunanetra, Panglima muda. Menguji dia begitu terlalu. hadiah penebus salah. Besok aku minta maaf ke keluarga lu. Dalam badai. Lalala, aku penjual koran. Dentang-dentang. Dia seperti melihatku dan kaget. Tonto. Heh? Mana gelangku? Kemana perginya? Aneh sekali. Tadi masih di sini. Hilang di mana? Khawatir berlebihan? Ibu, air di bak mandi sudah disiapkan. Aku datang. Gimana ini? Dia benar-benar ngikut. Untuk hidup, boleh lihat saja. Cukup sampai sini. Waduh, Aku meragukan tunanetra. Cuma lihat dia. Dasar. Baru percaya. Nianci ada di dalam. Aku perlu bicara. Sedang mandi, bicara nanti saja. Lebih baik aku katakan sekarang saja. Oh, itu loh. Jangan masuk. Aku keluar. Tunggu di luar. Nianti, aku masuk sekarang. Ayo pergi. Kutemukan kunci, Nianci kubuka pintu. Nianci, suara apa? Aku masuk. Aku mendengar sebuah suara. Kau sembunyi orang di kamar. Siapa yang aku sembunyi? Aku tunanetra. Jadi wajar kalau ada suara. Ngomonglah, ada apa? Kau yang suruh aku datang. Otakmu rusak. Kapan aku bilang minta sesuatu? Malam ini, kau teriak-cerai di depan Jiang Jingjuan cari perhatianku. Tinggal sendirian lama. Kesepian malam ini. Aku akan menemanimu. Sakit otak cepat berobat. Aku mampu membayar biayanya. Kau masih cemburu pada Yunger. Kau tak sadar tak ada bandingannya dengan Yuner. Kau hanya orang buta cacat. Tak tahukah kau? Ternyata begini perlakuannya di rumah. Aku malah mencurigainya. Yo, begitu cepat.
sudah merangkul sendiri. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Siapa butuh kau? Pergi sekarang. Susah tidur. Cari jajan. Menolak tapi mendekat. Ini trik baru yang kau pelajari. Akan ku benahi kau dengan baik. Kau mau apa? Malam pertama saja. Kita suami istri, bukankah ini wajar? Tenang saja. Asal kau menurut, aku akan baik padamu. Kakakmu! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lucu! Lepaskan! Pergi! Pergi! Keluar! Pergilah dari sini! Senianji, sadarlah. Tanpa hartamu, siapa yang mau menikahi tunanetra sepertimu? Terjatuh. Kau benar jahat. Tanpa biaya dari kami, mana mungkin kau jadi kepala Intel? Kini kau pengemis tanpa mangkuk. Aku wanita jahat. Sok suci jadi pengkhianat. Aku enggak mau debat kusir seumur hidupmu. Mati aja jadi janda. Janda lebih beruntung darimu. Iya. Satu selesai, muncul lagi. Betapa sialnya hidupku. Bansat. Tidurku sampai kacau. Nanti ku balas. Iya. Pelar lebih baik. Tahu. Gak bisa tidur tanpa boneka bule. Tapi, bonekanya keras kayak orang. Jangan-jangan, orang yang pura-pura. Hei, mustahil. Ini kamarku, tidak mungkin ada orang bisa masuk. Senianji! Ini kan boneka. Kenapa dia bisa jatuhkan? Dia bisa lihat. Orang buta pecahkan vas jauh mustahil. Kecuali. Kamu tadi sok berani, kok sekarang gugup? Sembunyi orang. Siapa yang disembunyi? Kamu paranoid banget. Salah sendiri, semua kelihatan kotor. Habis deh, kalau ketahuan. Di belakangmu. Sembunyi apa? Apa-apaan ini? Sial, keceplosan kasar. Kenapa aku merasa salah? Bukan aku yang sembunyikan dia. Kalau ada yang salah, ya dia sendiri. Lihat sendiri. Nyonya Chen pulang dari rumah sakit menangis cari Anda. Aku segera datang. Sudahlah. Lagi pula kau buta. Tak ada pria yang suka padamu. Buta lebih baik darimu. Pertwee. Sial. Masalah pergi satu, datang lagi. Senang-senang sebentar, tapi akhirnya nyawa taruhannya. Ayo, sudahlah, ambil risiko. Waduh, boneka dari Rui Pavilion ini mirip sekali dengan manusia. Untung Lo Zhao tidak tahu. Kalau tidak, reputasiku hancur. Jadi, aku salah paham. Boneka Rui Pavilion ini. Gampang percaya, ayo buat masalah lagi. Bonekaku ini dibuat persis seperti komandan muda. Hah? Kemana? Dia sukaku saja. Lembut. Hah? Bonekanya kok ada di sini?
Tidak tahu. Komandan muda juga punya otot perut begini. Hati berbunga. Wow, sangat mirip asli. Lihat langit, otot dadamu. Bisa balik. Habis. Keterlaluan. Aku harus duluan. Siapa kamu? Ngapain di sini? Apa? Nggak mau ngaku. Aku teriak. Iya. Buang. Coba bayangkan kalau orang tahu Panglima Muda nekat masuk kamar istri bawahannya sendiri. Astaga! Kamu mau apa padaku? Aku dari Ruiguan. Boneka yang kamu mau nggak bisa mereka buat. Aku penggantinya. Santai. Aku baik. Dari Ruiguan? Iya. Nggak percaya. Buktikan. Siapa namamu? Keluargamu. Kenapa di Ruiguan? Namaku Shiwi. Di rumah. Ibu wafat, ayah berhutang. Untuk bayar utang ayah, kerja di rumah Ruhi. Aku lihat sampai kapan kamu bohong. Bikin deg-degan tiap pura-pura buta, takut ketahuan. Karena kamu pura, aku akan membuatmu merasakan sensasi ketahuan sewaktu-waktu. Itu. Femarilah. Masa suruh orang buta mendatangi kamu? Santai saja. Aku buta, cuma bisa meraba. Tubuhmu bagus. Aku suka. Malam-malammu jadi jatahku. Jangan anggap aku sembarangan. Terimalah. Suamiku selingkuh. Suamiku punya selingkuhan di luar, tapi aku tetap seorang istri yang sah. Aku takkan langgar moral. Lagi pula, suaramu seperti komandan muda, cukup ajakku bicara biasa. Wanita ini usia 52. Katamu keluargamu kekurangan uang, tapi kau tolak uangku. Jangan-jangan kau bohong padaku. Aku tak bohong. Baiklah, kau boleh pergi. Mulai malam ini datang temui aku setiap jam segini. Baik. Ini keadaanmu, Jing Chuan. Aku akan tagih semua hutangmu sampai lunas. Nona. Ada yang kirim undangan pesta dansa besok. Konon untuk sambut tokoh Yang Cheng. Semua istri pejabat resmi diwajibkan hadir. Wajib hadir. Semua tahu komandan berkuasa berkat orang Yang Cheng. Kini aku harus pura-pura buta melihatnya. Orang Yang Cheng datang langsung. Kalau ketahuan sekarang, pasti mati. Pesta sampah. Cuma istri sah yang boleh datang. Beruntung dapat undangan. Senianci dulu. Si bajingan itu bikin aku cedera. Hari ini aku pasti balas dendam. Zihao. Ya, Ma. Yo. Ini kan istri kepala lu. Memang cantik seperti kabarnya. Betul. Bajunya buat kulitmu sehalus sutra. Cantik mempesona, jadi pusat perhatian. Benar. Wah, bajunya indah sekali. Nuh, berbohong terang-terangan lebih buta dari orang buta. Kamu siapa? Berani ngomong gitu ke istri lu? Aku tahu. Dia selir yang selalu ngejar status dari kepala lu. Kurang ajar sekali, tak tahu malu. Benar-benar tanpa harga diri. Rela jadi perebut. Gimana kamu bisa masuk pesta ini? Silakan tanya Nona Chen. Perkenalkan, yang kalian puji ini adalah selingkuhan yang belum diakui. Apa? Bukan istri kepala bagian? Jadi dia yang tidak diakui, bukan? Pantasan bajunya norak begini. Ternyata incer lo ingin info dari. Cukup tahu kelemahannya. Memang rubah licik yang menggoda pria. Aku ini. Ayo pergi. Daripada terganggu si rubah ini. Hai. Kamu. Senianci, kau akan kubuat sengsara. Nona Chen. Kamu siapa?
Tak perlu tahu siapa saya. Mau jadi nyonya kepala lu, aku bantu. Tadi kurang sopan pada nyonya kepala. Persis suara Sao Shuai. Ceritakan saja padaku. Gitu pengen dengar suaraku, jelas naksir aku. Apapun yang dilakukannya selalu lucu. Aku kenapa begini? Lapor Sao Shuai. Anda sudah jatuh cinta. Sembarangan. Mustahil aku suka istri orang. Aturlah masalah penginapan tamu dari Yanceng. Siap. Gampang kutaklukan. Shen Yanci, dasar. Adik, aduh, aku buta, bukan bodoh. Masih tahu ada orang. Hentikan akal-akalanmu. Atau ku buat kau menderita. Aku bantu jalan, ayo. Feel. Hah? Dasar wanita licik. Adik, ada apa? Bukankah tadi kau bilang akan bantu aku? Valian, ngapain? Kepala Dinas Yanceng. Orang Yanceng yang ditakuti Jiang Jingchuan. Ata apa? Dia sengaja jatuhkan menara cempaknya, rusak pesta. Anak muda benar-benar tidak tahu diri. Dalam ballroom buat keributan. Karena nyonya yang mulai. Minta maaf. Sudah tahu dia keras kepala pasti akan melawan. Jadi alasan untuk kutindak. Istri pejabat disuruh minta maaf ke selingkuhan. Memalukan. Nyonya Shen takkan meminta maaf pada pelakor. Sen Nianji, awas kau akan terjebak. Hari ini aku yang salah. Maafkan aku ya. Minta maaf bukan hal besar. Wanita tangguh fleksibel. Cepat jauh dari orang Yanceng sebelum aku ketahuan berpura-pura. Jangan pergi. Kepala dinas di sini, tak usah naik. Aku kan sudah minta maaf. Karena kau, menara sampahnya jatuh dan aku malu. Cuma maaf cukup, kau hancurkan pesta ini. Kepala dinas pun marah. Nyonya Shen, sikapmu tidak pantas. Lalu, kepala dinas, bagaimana mau minta maaf? Wujud di sini, sujud dan minta maaf. Di mana? Cepat sujud. Wujud. Jayang. Aduh. Ayo. Sen Nianci. Kau sengaja. Adik, kau di mana? Adia. Adik, kau kenapa? Adia. Dia sok kuasa sebagai istri kepala bagian selalu menjatuhkanku. Lukaku tak apa. Tapi mengacaukan pesta itu penghinaan untuk Anda. Kau tahu siapa aku? Masih berani macam-macam. Tak punya status, bahkan bukan selir. Kau hanya memalukan diri. Pau! Sudah! Berlutut. Kenapa harus aku? Perjanjian dengan Yanceng tak bisa dikorbankan demi keinginanmu. Jangan biarkan Shen kehilangan peluang ini. Aku istri kepala intelijen. Wakili martabat kota kita. Berlutut di kaca. Lukaku tak penting, tapi hubungan dua kota. Takutnya ada masalah. Apa kamu sanggup pengaruhi hubungan dua kota? Jiang Jingchuan ada di sini, jangan cari masalah. Tangkap dia! Jemur di panas terik. Apa-apaan ini? Siapa tahan begini? Sen Nianci, kau beruntung. Kau beruntung.
Kalian langsung pergi. Di bawah trik. Tinggalkan aku. Harus kuat. Disuruh jongkok langsung patuh. Sejak kapan? Jadi pengecut. Aku di mana? Teman-teman, di ruang istirahat. Aku pikirkan lagi. Dengan beban ini, aku ikut. Aku tahu masalahmu. Tenang, aku tuntut keadilan untukmu. Jangan berani bermusuhan demi aku. Bentuk yang memikat. Tenang. Selama aku ada. Temaniku sampai fajar, hanya lihat aku. Komandan muda. Tangan. Ribuan rupa tetap hanya bisa. Jiang Jingcuan agar tak ketahuan orang Yanceng. Bahkan pembunuhan ditutupi rapi. Kini berani membelaku. Berani lawan kepala Yanceng. Tunggu. Komandan muda. Apa tujuanmu membantuku? Sepertimu ini. Apa aku punya maksud? Tanpa harap imbalan. Jangan-jangan kau suka padaku. Ketawa apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ku bawa menuntut keadilan, ya. Kini kita punya dukungan kuat. Lawan Shen Yanqi, menikah tinggal menunggu waktu, setuju. Calon istrinya pejabat. Jahat. Yo, rasanya belum cukup berlutut ya? Sengaja cari masalah. Nona Chen, wahai sang penguasa. Angin apa? Yang membawamu kemari? Kabarnya kepala ganggu istrinya karena Nona Chen. Ada yang kurang ajar. Kepala harus dihukum. Tidak masalah kan? Nomor-nomor. Perkenalkan saya. Sekarang. Kepala Dinas Yanceng. Ini surat penugasku. Aduh. Pejabat tinggi berani angkat sembarang orang. Tapi jabatan ini cuma gelar kosong. Maksudmu apa? Orang bodoh pun tahu. Mengangkat orang tak berpendidikan. Pejabat sementara. Cuma buat bantu dia. Naik jabatan. Cuma orang kosong. Memang dasar tak berguna. Masih lebih baik dari kau si buta. Kutubruk kau. Kau untung aku tidak pukul wanita. Dia kenapa hari ini tiba-tiba bela aku? Xiao Shuai, kau terlalu emosional. Buat apa susahkan wanita? Menurut pejabat sementara Lu, bantu gundik yang belum sah untuk menindas istri sendiri. Bukan susahkan wanita. Itu madahau. Istri saya. Shen Yanqi cuma orang kaya baru rendahan. Tidak pantas beda dengan Yun Er yang terpelajar. Hanya Yun Er yang layak. Setuju, Komandan? Nikah dengan siapa terserah, tapi pesta ini hanya untuk istri resmi staf militer. Shen Yun, tak diundang, kau bisa masuk. Aku anggap kau mata-mata. Pengawai, tangkap. Komandan, aku bukan mata-mata. Aku hanya cemburu pada Shen Yanqi. Bukan maksud buruk. Aku bersumpah, Tuan Muda. Pengawai, tunggu.
Wakil Lu, apa maksud dari ini? Komandan, dia cuma perempuan. Mana mungkin dia jadi mata-mata? Mata-mata tak butuh skill. Dia menghasut kepala Dep. Menekan istri Anda di wilayahku. Bagaimana atur ini? Pasukan muda ini hanya keluargaku. Dianceng, kepala Dep. Sering bantu Anda, jadi menurut. Wakil Lu bermaksud agar saya membiarkannya begitu saja. Kalau Anda kasihan, saya bisa usulkan ke kepala Dep. Bagi hasil 50% Saya jadikan hadiah ini sebagai tambang. Kepada Nona Shen. Sampaikan juga selamat Wakil Lu promosi. Saya, Minum obat. uang sebanyak ini, mana mungkin saya tolak? Waduh, jadi malu. Terima kasih, pasukan muda. Nona Chen diampuni, tapi wajib diperiksa. Besok, tim saya akan undang teh Nona Chen ke rumah Lu. Ayo pergi. tidak jantan benar. Terima kasih hari ini, rasanya lega sekali. Tidak masalah. Kita harus pergi. Senian Jiang Jingchun. Senian si bajingan. Jiang Jingchuan sialan. Ngapain sembunyi-sembunyi? Bukan selingkuh. Ya, aku ini panglima muda. Kau bisa jadi pria selingkuh Shen Nianqi. Mulai hari ini, jaga jarak dan jangan bergerak dari sini. Kutus jemputmu, jangan sampai disalahpahami. Terserah, tapi tak perlu kirim orang. Aku ada supir. Putus asa. Rumput gugur berembun. Kakak Lu, Shen Nianqi licik ini. Luka dan malu karenanya. Dia menuduhku mata-mata dan menyiksaku. Lihat, semua ini bekas pukulan mereka. Yunir, tenang saja. Aku bawamu pulang. Kakak Lu, masalah ini tak boleh diabaikan. Shen Nianqi harus bayar harga ini. Baik, apa rencanamu? Apa? Meracuni aja. Meratuni. Kakak Lu, bawa orang ke rumahnya, lalu wartawan bongkar skandal. Hancurkan citranya. Begitu saja. Tak butuh 1 sen pun. Langsung hancurkan dia. Ide bagus. Aku setuju dengan usulmu. Apa? Shen Nianqi lemah hari ini. Aku tak seharusnya biarkan dia pergi sendiri. Kasus senjata hilang yang diselidiki Shao Shuai. Sudah ada petunjuk. Shao Shuai. Apakah Anda lelah? Boleh ku carikan penyanyi untuk hiburan. Jangan lama-lama duduk. Shao Shuai. Bagaimana kalau kita mampir lihat kondisi Shen Nianqi? Masuk akal. Ayo. Aku bukan mau jadi orang ketiga. Cuma karena janji. Menemui sebagai Shi dari Rohiguan. Aku takkan pergi. Antar ke kamar Nyonya. Baik. Shen Nianqi, sayang, belum bisa milikimu. Sudah mau kau diserahkan ke pria lain. Nyonya. Sarang burung Nyonya. Terima kasih. Kenapa belum pergi? Nyonya. Kesepian ya? Bagaimana kalau ku bantu layani kau? Kau mau apa? Sial. Aku diberi obat.
Berani pukul aku. Dasar cabul. Bersikap suci lagi. Fix, Hicks. Sial. Jangan takut. Aku Shiggy. Orang ini sudah kutangani. Ditangani. Dikurung, tidak akan mati. Aman, aku di sini. Terima kasih. Tanpa kamu, aku mungkin sudah. Esa. Terbang. Tak. Mobil masih perlu. Waktu itu, tahukah kamu apa yang kau lakukan? Dengan dunia ini, Cepat pergi. Shidi. Ayahmu. Waktu terbuang. Otot perutmu enak disentuh. Lampu-lampu kota itu. Sudah putuskan. Kini tak ada kesempatan untuk menyesal. Ini kesempatanku. Tahun ini, kali ini, tamat riwayatmu. kenapa sepi, Nona Chen? Tak mungkin, aku melihatnya masuk. Tak kusangka kepala lu juga suka main permainan serigala datang. Tuan Lu, silakan. Untung bisa tahan diri. Hal semacam ini tak boleh dilakukan saat bawa pengaruh obat. Tapi karena kita sudah berhubungan intim, aku akan bertanggung jawab. Panglima Muda, sudah tiba. Panglima Muda. Ada apa, Panglima? Panglima Muda. Ada apa? Panglima Muda, saya bersalah. Saya salah urus masalah hari ini karena Xiao Yun sangat ingin ke pesta sampai buat undangan palsu. Semua ini gara-gara Shen Nianqi. Kalau dia tahu si Xiao Yun, ini tak terjadi. Kalau begitu, tidak punya perasaan pada Shen Nianqi. Nah, Sama sekali. begitu saja. Xiao Yun adalah jodoh saya. Bercerailah saja. Panglima Muda, Anda. Tidak paham. Segera bercerai dan minggir. Panglima Muda, saya ingin bercerai tapi surat hutang 500.000 Shen Nianqi belum lunas sekarang. Tak terpisahkan. Masalahmu mudah diselesaikan. Tapi meski sudah begini, dia tetap enggan bercerai. Pasti terlalu cinta. Tidak bercerai juga boleh. Perempuan memang begitu. Dia jelas menyukaiku. Kalau tahu gagal mengendalikan perempuan. Gaji tahunan ini jangan diharap. Pertui! Terima kasih, Panglima. Kini tak ada penyesalan. Nono, aku tidurin Jing Chuan tadi malam. Kau bangun. Maaf, aku tidak sengaja kok. Aku bertanggung jawab. Bagaimana kau tangguh? Besok aku ke Ruiguan tebus kebebasanmu. Baiklah, nanti. Bisa tiap hari bersamamu. Rayuan norak dari siapa?
Cuma bercanda. Jangan sampai ditembak dong. Tuhan, tolonglah. Here. Kamu difitnah di pesta. Pistol ini untuk jaga diri. Dia ternyata peduli. Tidak lihat aku ajari. Ini larasnya. Ini magazin. Ternyata mudah. Itu loh, aku tidak sengaja menggodamu. Tidak apa-apa, kamu juga bukan pertama kali. Kamu mau ditebus jadi lebih berani. Yang meracuni orang Lucau. Benar saja. Aku pulang hajar dia. Bajingan itu. Lari kemana sih? Kenapa panas sekali? Yun Fer, sudah kuselidiki. Kutanya keluarga Shen. Kak Lu, aku panas. Panas sekali. Panas. Ku bantu. Kalian sedang apa? Babus. Baru sebentar pergi, kalian pasangan selingkuh. Tak tahan lagi. PR, pukul mereka. Berani kau? Ini baiklah. Tahu. Berani suruh pukul? Senianci, kau selingkuh dengan pria. Malah balik tuduh aku. Aku korban fitnahmu. Kau sendiri kotor, mau salahkan aku. Tuduhan selingkuhmu mana buktinya? Aku melihat langsung. Kalian berdua mesum. Ini keluarga lu. Jika Kak Lu mau, tak ada informasi yang bocor. Masih ada trik apa lagi? Jangan sombong. Aku punya trik. Kau cari wartawan. Memotretku, memfitnahku. Aku balas dengan cara yang sama. Baby. Jangan foto. Berhenti. Pertwee, jangan foto. Fugui, minggir dulu ya. Foto yang jelas. Dari semua sudut, pastikan jelas. Aku takkan pergi. Mahkotamu hilang lagi. Dia benar-benar anggap ini rumahnya. Atau apa? Tak ada. Lihat wajahmu. Mereka pasti kerepotan. Berani ganggu aku, sudah pasti sengsara. Oh ya. Ini untukmu. Kau sulam ini? Mari lihat bulan terbit bersama. Tahu juga insomnia? Beli di jalan saja. Mari lihat bulan terbit bersama. Maksudmu? Merindumu di malam sunyi. Hadiah harus timbal balik. Aku juga akan beri hadiah. Mau apa? Yang kusuka terlalu mahal. Kamu mau bagaimana? Ayo nonton bulan terbit bersama. Kira aku miskin? Bagi yang dicinta, bisa bukanlah soal bisa. Piano Steinway mahal saja. 6. Baik, aku ingat. Jangan beli. Lah, dabda. Steinway-ku. Semuanya. Panglima muda. Kirim piano baruku ke Senianci. Siap. Tunggu. Bawa juga gramofon kotak musik hadiah komandan itu. Siap. Aku. Kakak Lu, ini semua hadiah darimu. Ini hadiah pernikahan dari Xiao Shuai.
yang dia kirim sebelumnya. Cantik, panggil pelayan. Jangan sentuh barangku. Steinway memang yang terbaik. Angkat tangan kotor itu dariku. Sen Nianji, kau selalu merebut milikku. Ini memang punyaku, mana bisa disebut merebut. Sudah dikatakan saat dikirim, ini hadiah Xiao Shuai untuk kami. Mustahil Xiao Shuai akan memberinya padamu, benar kan? Ini hadiah Xiao Shuai untukku. Sen Nianji, kau tahu. Tapi, namun, jangan rampas barang Yunir. Betul, Kak. Kau pasti dengki sampai gini. Suamimu telah menikahiku. Tapi juga beri mahar besar. Hanya orang sepertimu yang akan menyukai pria susah sombong seperti ini. Aku tidak tertarik. Kau masih punya utang? Mana bisa bayar mahar? Tidak, aku pakai uang keluarga. Ini semua uang keluargaku. Benar. Kau pikir Kak Lu miskin tanpa kau? Baiklah, PR. PR, bawa daftar mas kawinku. Aku mau periksa mas kawin nonaku. Berhenti! Kalian mau apa? Gue, aku takut lihat. Kakak Lu baik-baik saja. Nona, kotak ini kosong. Lu jauh, uang keluarga bungamu. Hanya pakai mas kawinku saja. Sudah jadi istriku, mas kawin itu. Sekarang kan hakku. Aku tak boleh pakai sesukaku. Barang receh saja. Sampai segitukah? Kakak Lu sekarang incaran Yanceng. Aku juga petugas resmi mereka. Hina kami berarti hina Yanceng. Aku tak tahu. Kalian bisa wakili Yanceng. Panglima muda. Panglima, mereka curi pianoku. Habiskan mas kawinku. Tohon. Piano itu jelas-jelas hadiahmu. Hie. Jelas untuk Sen Nianji. Kenapa? Hadiah untuk siapa? Harus lapor ke kamu dulu. Tidak berani. Kau sangat berani. Sibuk cerai. Kosongkan mas kawin. Mas kawin, aku kembalikan. Kenapa diberi? Omongan kosong. Buat surat hutang. Baik. Aku tanda tangan. PR. Ambil. Tunggu, mana boleh pinjam uang tanpa bunga? Mas kawinku senilai 200.000, bunga 20.000 wajar kan? Sen Nianji, jangan makin lancang. Dasar kepala intelijen berbuat memalukan. 20.000 kurang 100.000. Bukan Panglima. Ada lagi yang mau ditambah? Akhiri saja, letakkan pianoku di kamarku saja. Sen Nianji. Aku takkan berhenti. Panglima, terima kasih hari ini. Bantuan kecil saja. Oh ya, piano itu kiriman teman. Jangan berprasangka. Oh, pantas. Baru kemarin bicara, hari ini sudah datang. Kukira Nona. Nona, ayah datang sebentar lagi bersama menantu. Ayah datang. Nona Shen, kenapa terlihat tidak senang? Tentu karena Aku belum sempat bilang soal pura-pura buta ke ayah. Kalau rahasia ini terbongkar, bisa bahaya. Mana ada hal seperti itu? Panglima muda. Hari sudah sore. Pulang dulu. Tidak. Sudah sore. Anakku, lama menunggu. Kenapa pakai tongkat? Kaki terluka. Selesai. Tuan, Nona, dia. Tak terlihat lagi.
Apa? Anakku baru pergi sebulan. Matanya sudah buta. Sebulan. Dulu matanya tidak buta. Anakku pasti tidak. Aku tidak buta. Baru saja buta, ya? Jangan sedih. Pandanganku bukan tiba-tiba buta, tapi buta karena menangis. Buta karena menangis? Kau bersedih karena Lu Zhao sampai matamu menangis menjadi buta. Ya, ayah. Aku menjenguk Lu Zhao di kota. Tak kusangka sampai di sisinya ada wanita lain. Shen Lianqi sangat mencintainya. Sampai menangis hingga buta. Ayah, Lu Zhao. Aku bisa bersaksi, Lu Zhao memang sudah menikahi selir. Dia malah menggunakan mas kawin putrimu untuk selirnya. Dasar anjing itu. Pakai mas kawinku untuk selir. Nianqi, dia tak layak bikin kau sedih. Akan kubantu kau hadapi dia dan cerai. Ayah, dia kepala intel pernikahan militer Peduli apa jabatannya? Dulu tanpa kita. Dia bisa sukses. Harus cerai. Harus cerai. Aku bisa bantu. Kenapa semua diberikan pada wanita licik itu? Kau masih sayang padanya. Aku hanya pura-pura di hadapan komandan. Mana mungkin benar-benar kuberikan? Surat hutang tanpa cap jempol tak sah. Benar. Kini tak perlu surat hutang. Langsung berikan uangnya. Bansat. Putri yang selalu kusayangi. Menangis hingga buta demi kau. Aku yang mendukungmu masuk militer. Rela suap demi urusanmu. Posisimu sekarang ini. Pantaskah kau padanya? Pantaskah dengan semua yang keluarga Shen beri? Ayah mertua. Lulu, putrimu yang memaksa nikah denganku. Uang juga kau yang berikan. Sekarang berlagak drama. Hanya karena Shen Lianqi iri pada Yunder. Dia buta, kubiarkan jadi istri kedua sudah sangat baik. Dasar tak tahu malu. Jangan main pukul. Ayah, jangan pukul. Nanti ada yang tewas. Hentikan. Shen Zhenhai, sekarang aku kepala intelijen. Kau berani memukulku? Tak lama lagi bukan? So Shuai, apa artinya ini? Lu Zhao, urusan keluargamu saja tak rapi. Jabatan kepala bagianmu, kurang percaya. Urutan keluarga. Lunasi utang 500.000 sebelum tanda perceraian. 200.000 mas kawin plus 100.000 bunga. Total 800.000. Jika tak ada uang, gadaikan 2 propertimu padaku. Tak ada lagi hubungan. Shen Lianqi, uang ini sudah kuberi. Masuk akal minta kembali. Kau pakai uangku untuk simpananmu. Aku kelihatan bodoh bagimu. Lu Zhao, ingin tetap jabat. Tanda tanganilah. Kakak Lu. Shen Lianqi, jangan merangkak pulang nanti. Jangan lupa cap jempol. Pergilah dari rumahku. Oh iya, ngomong-ngomong. Kakakmu sekarang sudah bangkrut. Kau masih mau ikut? Tahu, Yunter tidak seperti kau. Suka pamer. Kaya atau miskin, akan tetap denganku. Karena yang ku cintai adalah kakak lu sendiri. Bukan sepertimu. Matre seperti ini, kan?
Selamat menikah. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Bapak Shen tak perlu sungkan. Aku cuma membantu seadanya. Karena Nona Shen sudah cerai. Apa Bapak? Mau carikan suami baru? Apa? Tak perlu suami baru. Anakku bisa aku tanggung. Nianti, ayo pulang ke kota Hai. Sen Nianji. Masih ada urusan. Tidak. Aku punya teman. Dengar Nona Shen mau cerai, ingin mendekatimu. Temanmu ini dapat info cepat sekali. Betul. Bodoh jika melewatkan. Sayang, Haicheng masih daerahnya. Kalau begitu, tak perlu berpura-pura. Lagi pula, masih ada 2 orang di rumah menungguku. Pura-pura buta ada untungnya. Ku beri dia kesempatan, lihat tindakannya. Lupakan. Aksi ini terlalu mencolok, warga Yancheng curiga. Baiklah. Jangan sampai dia terseret. Dia kan sudah bercerai. Masih berani kembali. Ibu, dia pasti mau merebut warisan. Dulu, waktu nikah dengan Lu Zhao, dia bawa kabur uang banyak. Sekarang, berani dia merebut hakku. Tak akan kubiarkan dia menang. Nona, awas! Kau gila! Berani menyiram Nona besar! Nona baru pulang dari perjalanan, aku hanya membantu membersihkan debunya. Agar daun teh ini tidak kotor. Nyonya kedua jarang muncul, sifatnya makin buruk. Belum tentu pemarah. Yang ku ketahui, gadis yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Sekali tumpah, tak bisa kembali. Iya, aku lupa. Kau buta. Tak bisa melihat. Nyonya kedua benar. Tapi, air yang tumpah bisa menguap ke langit. Bisa kembali turun. Nei! Aduh. Kau pelayan berani melawan? Berani kau? Aku bantu istri kedua beres-beres. Adar, rumah besar ini tak kotor. Sen Nianji, aku tak biarkanmu tenang. Sayang tak lihat sendiri dia hajar si licik. Rupanya keluarga kedua Syak mudah tertipu. Suruh orang awasi. Baik. Tunggu, sudah lama. Belum periksa Haicheng. Jenderal muda. Haicheng adalah posisi militer penting, perlu sering Anda inspeksi. Nona Shen baru sampai Haicheng. Mau datang berkunjung? Kalau kau berkata begitu, aku bisa mampir. Nianci, sudah nyaman pulang. Ya, biasa saja. Biasa dibiayai keluarga. Tentu sudah biasa. Sen Zeng, berani sindir kakakku. Aduh, Tuan. Dia memang belak-belakan, abaikan saja. Dia sih, hehe. Nianti, tinggallah di rumah sesukamu. Keluarga kita paling tidak kekurangan uang. Sanggup menanggungmu. Ini rumahku. Tentu aku tinggal semaunya. Ayah, uangku habis. $1,000 dulu, cukup. Nanti kepala rumah antar ke kamarmu. Cukup, terima kasih ayah. Kebetulan mau pesan 2 congsam baru. Ngapain kau pergi sendiri? Aku suruh orang buatkan kustom untukmu. Paling mewah.
Mah, tenang. Besok ayah dinas luar kota baru balik 2 minggu lagi. Keluarga Shen. Kuasa tetap di tangan kami. Aku kepala intelijen. Berani perlakukan aku begini. Pak Lu, semua tahu sekarang hanya jabatan kosong tanpa kekuasaan real. Lebih baik kau pulang saja. Temani pacarmu. Begitu banyak penjilat. Jiang Jingchuan rebut kekuasaanku. Orang Liancheng. Butuh kesetiaan untuk bergabung. Karena Shen Nianqi. Aku takkan begini. Lu Chao. Mau balas dendam. Katakan, arti balas dendam apa? Tahukah? Cara cepat hancurkan perempuan? Aku bisa bantu kau menikmati Shen Nianqi, memaksa keadaan. Setelah dipermalukan, dia akan jadi selirmu. Setelah itu, kau bisa menyiksanya sesukamu. Hahaha. Nona Han. Kau cantik jelita. Ayah. Kalau begitu, Harus dengan terpaksa. Diterima. Seharian ukur baju. Lelah sekali. Baik, Shipi, kenapa datang? Bagaimana tahu itu aku? Aromamu. Aromaku seperti apa? Nianqi, kamu ada? Rumahmu cukup ramai. Aku bersumpah, bukan aku yang izinkan dia masuk. Nianqi, aku tahu selama ini kau begini karena kesalahan Ciunter. Yang kucintai selalu hanya kamu. Hatimu luluh. Meleleh apa? Jangan-jangan kamu cemburu. Mau aku cium kamu sekali. Menghiburmu. Nianti, Ninda, biar aku masuk. Nianqi. Yanti, kamu di dalam. Aku masuk ya. Pintu kok dikunci? Suara apa itu? Nianti! Nianqi, suara apa itu? Jangan ciuman. Kalau tidak salah, sebentar lagi ada masalah. Maksudnya apa? Datang tengah minta maaf. Pasti suruhan nyonya kedua. Ku tebak. Nyonya kedua memanggilnya. Situasi ini hancurkan reputasiku. Nianti, aku masuk. Ada orang lain di dalam. Shen Nianqi! Ku bunuh kamu, bajingan, brengsek, kurang ajar, Aduh. bajingan. Sekarang, kau pasti sudah tak peduli lagi padanya. Sebentar lagi, asal tangkap mereka berdua, maka dia harus menikah. Betul. Begitu Shen Nianqi pulang ke keluarga Lu. Harta Shen. Semua jadi milikku. Ayo, jalan. Siapa berisik itu? Masuk rumah orang tengah malam? Kurang ajar. Dasar jahat. Apa yang terjadi? Hayo, Bibi, aku cuma menguap.
pasti tidak akan marah pada orang buta sepertiku. Ya Tuhan, Bibi, kenapa kau bawa pria telanjang ke sini tengah malam? Sen Nianci, berhenti berpura-pura. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas siapa pria ini. Kakak, aku tunanetra. Dia Lu Zhao. Lu Chao. Mantan suamiku itu. Playboy parasit. Ada urusan apa dia di sini? Keamanan Shen ketat. Pasti ada yang sengaja membiarkannya masuk. 1 detik lagi. Cari tahu siapa yang membawanya masuk. Duh, Kamu berani bicara begitu? Jelas-jelas kamu. Sudah. Kau perempuan. Kamarmu ada pria telanjang. Dilihat banyak orang pula. Kalau tersiar, keluarga Shen akan dicap buruk. Lebih baik kau jadi istri kedua Lu Zhao. Semua akan selesai. Lagi pula kau dan Lu Zhao masih ada rasa cerai hanya karena cemburu buta. Ini kesempatan sempurna. Nyonya kedua. Tak semua perempuan mau jadi istri kedua. Apa maksudmu? Maksudku, segera pergi dari kamarku. Jangan ganggu tidurku. Berhenti. Kau buru-buru tidur. Jangan-jangan kau sembunyikan pria. Bagus, Shen Nianci. Dasar jalang. Di belakang diam-diam main 2 pria sekaligus. Kalau ayah tahu, kau pasti akan diusir dari rumah. Ngawur. Aku cuma mau tidur cantik. Kalau begitu, aku akan lihat di balik tirai ini. Siapa prianya? Kok kosong? Cepat pergi. Ibu kedua akan segera pulang. Sembunyi yang benar. Jangan menyusahkan. Cepat-cepat. Jika tak ada urusan, silakan pulang. Shen Nianci, hubunganmu dan Lu Zhao jelas. Kau harus menikah. Shen Shizeng, kurungkan di kuil keluarga, atur pernikahan. Jangan mimpi. Berani sekali. Ayah. Lepaskan. Cepat. Lepaskan. Shen Nianci. Tinggal di sini. Adik, jangan pergi. Aku buta. Kukira ada kemampuan apa hebat. Ternyata begini. Pikir aku buta. Mau mengurungku? Pimpe. Sudah kabur dari sana. Ibu tiri kejam langsung menikahkan Nona saat Tuan pergi. Takut rebut warisan Tuan muda. Pelan-pelan. Lupa Cuner dibungkam karena bicara selir meracuni Nyonya. Keluarganya dibantai, ragu Nyonya. Bukannya ibuku meninggal sakit. Rindu masa Nyonya masih hidup. Setelah diracun selir, kami pelayan juga sengsara. Selesai. Sayang kita tak bisa membela Nyonya. Sekarang Nona juga. Sudahlah, pergilah. Komandan, makan malam hari ini dengan utusan Yan Cheng di Mega. Baik, barang tiba dini hari. Hanya Kepala Zhang yang tahu lokasi serah terima. Baru bisa sita senjata ini. Kau harus membantuku. Laporan. Komandan, Nona Shen diculik untuk dijadikan selir kolonel lo. Berani. Panglima muda, harap pikirkan lagi. Acara hari ini sangat penting. Siapkan mobil ke Mega. Baik. Selama ini kukira ibu sakit parah. Ternyata keracunan. Nianciku cantik sekali. Nanti pasti dapat suami yang baik. Nggak mau. Aku ingin tetap jadi anak kesayangan ibu. Nianci,
Nanti, jika ibu tiada, jaga baik-baik dirimu. Ibu sudah tidak kuat. Tak bisa lihat Nianci nikah. Mobo, ibu mau kemana? Ini bagaimana? Mobo. Ibu, kenapa ini? Bu! Ibu kenapa? Bu! Bu! Kamu tak berbakti. Kini tahu penyebab kematiannya. Aku akan cari buktinya. Balaskan dendammu. Shen Nianqi, kok ada di sini? Adia, tolong adik minta Bunda Tiri batalkan pernikahanku. Jangan harap. Mustahil! Pergi! Radu, kakak tunanetra, temani aku jalan. Tunanetra merepotkan. Gandeng. Beraninya kau? Adik kenapa? Ada orang jahat, kakak buta, adik astaga. Anakku terluka. Siapa pelakunya? Waktunya. Shen Nianqi. Tidak boleh. Cepat. Bawa aku ke dokter. Ayo cepat, ayo pergi. Hati-hati. Bu. Shen Nianqi sengaja, ya. Aku jalan biasa. Kenapa dia sakiti aku? Dia buta. Mana bisa begitu? Ku curiga. Dia belum buta. Soalnya, sebelumnya, dia bisa melihat. Tuan akan segera kembali. Asli atau pura-pura, itu bukan urusan. Tidak boleh ditunda. Aku panggil Lu Zhao pernikahan. Harus segera. Yang penting kulur waktu. Nanti Payer dapat bukti. Mereka pasti kena dakwaan pembunuhan. Terima kasih. Kau memang palsu buta. Beraninya kau lari. Pura-pura buta. Menipu kami selama ini. Kau sangat licik. Lu Chao, malam pertama saja di sini. Kalau sudah jadi istrimu, dia tak bisa melawan. Jangan harap kalian jahat. Lepaskan aku. Kau sudah jadi selirku. Aku akan mengajarimu. Kewajiban istri. Lu Jiang, kau tak tahu malu. Ada yang lebih hina lagi. Lulu, kau benar-benar menghina. Sekarang, ku balas berlipat ganda. Lepaskan! Panglima muda. Kenapa datang? Wilipu, berani sentuh orangku. Maksudnya, Panglima Muda, Shen Nianqi, sudah jadi istri kedua di keluarga kami. Jadi, ini urusan keluarga. Lu Zhao, Shen Nianqi milikku. Sentuh rambutnya. Ku balas tanganmu. Shen Nianqi ini, kapan dekat dengan Panglima Muda? Kalian berdua. Paksa kawin ulang. Tidak, kami tidak berani. Sungguh tidak berani. Yang mulia, demi seorang penipu, mau begitu tidak adil? Shen Nianqi, dia selalu menipu Anda. Tak pernah buta. Lu Zhao, sekarang memecah belah. Ingin mati. Yang mulia, ucapannya benar. Shen Nianqi tak pernah buta. Dia berpura-pura buta, panggil pasukan. Tak perlu pasukan. Kami pergi. Terima kasih. Shen Nianqi. Berani menipu.
Fah, aku tidak pernah buta. Selama ini, aku berpura-pura. Insiden Pavilion Rui itu bohong. Kau tahu akulah yang masuk kamarmu. Setiap malam bersama, setiap ucapanmu, setiap tindakanmu. Itu semua palsu. Maaf, aku berbohong untuk hidup. Tapi, Kau berani memanfaatku. Sen Nianji. Beraninya kau? Kau tahu apa akibat menipuku? sekarang mau bagaimana? Bunuh aku? Sen Nianji! Tak punya perasaan. Semua malam bersama itu. Pernahkah kau sedikit saja menyukaiku? Ah, sudahlah. Pulihlah dengan baik. Maaf, Aku akan menyingkirkan orang yang ingin menyakitimu. Sen Nianji. Ingin memperalatku saja. Tegas saja. Ya, bidak catur. Tak perlu menyesal. Kemari, Jenderal muda. Kepala Divisi Intelijen. Segera diganti. Baik. Kalian siapa? Nana! Kalian mau apa? Aku kepala intelijen. Kalian cari mati! Lu Zhao, kau dipecat sekarang. Panglima muda, aku benar-benar menyesal. Susah payah aku gapai ini. Maafkan saya tak akan ganggu Shen Nianji lagi. Berdue! Panglima muda! Lepaskan! Farna! Kalian semua dipecat. Kak Lu, barang kita dibuang tuan rumah karena telat bayar. Apa? Semua urusan sekaligus. Datang berbarengan. Kakak Lu, sudah begini. Mending kita ikut orang Yanceng. Lagi pula kau punya banyak intel. Kasih saja ke mereka. Oh gila, ini tempat umum. Kau saja sudah susah. Ikut mereka. Justru bisa selamat. Nona, Anda sudah bangun. Jiang Jingchuan di mana? Panglima muda berangkat ke Hong Kong pagi ini dan belum kembali. Xiao Shuai tahu Nona masih punya banyak urusan. Dia menyiapkan uang untuk Nona dan beberapa pengawal andal. Dia tak ingin jumpa saya, tapi masih siapkan jalanku. Jiang Jingchuan, mengapa kau begitu baik padaku? Oke, mengerti. Makasih. Oh ya, siapkan mobil, saya mau pulang. Baik, Nona. Beberapa hal, saatnya selesaikan ini. Saya tidak pernah buta. Selama ini, hanya pura-pura. Jadi insiden di Rui Guan palsu. Kau tahu yang masuk kamarmu selama ini adalah saya. Sen Nianji, di dalam hatimu, aku apa bagimu? Sen Nianti, berani pulang? Sen Nianji, jangan semaunya. Tuan rumah segera pulang. Benarkah? Perfect. Biar ayah lihat. Selir kedua. Membunuh wanita yang ia cintai. Han Yufeng, 10 tahun ini, kau tidur tenang. Ibuku muncul setiap malam. Apa rasanya obat itu? Ngawur, aku tak paham. Bukti jelas masih beralasan. Kau yang meracuni ibuku. Buat dia mati mendadak. Bagaimana kamu tahu? Wubuh. Mau kabur? Urusan kita belum selesai. Sen Nianji. Kau gila. Ibuku adalah selir kedua di rumah. Ibuku adalah selir kedua di rumah ini. Berani sentuh dia. Kau pikir ayah akan membiarkanmu?
Bahkan jika aku bunuh ibumu, apa mau? Kalau aku tak ngaku, hanya dengan kata-katamu, Tuan tidak akan percaya padamu, Han Yufen. Beraninya kau! Tuan, bukan begitu. Tuan, dengar penjelasanku. Tuan! Apalagi yang perlu kau jelaskan? Wanita jahat! Menge! Aku bukan ayahmu. Nah, kau menderita. Aku baik. Han Yufen, jahat, langgar etika istri, siksa nyonya. Tak layak jadi istri atau ibu. Anak durhaka, biarkan ibu berbuat jahat. Bawa dua binatang ini ke penjara. Bernie, Baye, lepaskan aku. Baye. Kalian memaksaku. Aku akan lapor. Dia bekerja sama dengan musuh. Semua bukti. Semua ada di dalam kamarnya. Kami menemukan surat-surat dengan musuh di kamar Nona Shen. Ikuti kami untuk penyelidikan. Dasar wanita jahat. Langsung cari Jiang Jingchuan. Katanya ini dibeli, bukan? Kenapa ada catatan di dalam? Pohon di gunung ada dahan. Cinta tanpa balas. Jadi dia mencintaiku. Komandan, gawat komandan. Nona Shen dituduh berkhianat, sudah dipenjara. Apa? Sen Nianji. Karma memang adil. Nasibmu lebih parah. Balas dendam percuma, kau musuhi banyak orang. Akhirnya kau juga akan celaka. Ternyata benar. Aku tak peduli. Nay, asalkan kau dan anak kesayanganmu, hidupmu hancur. Aku rela mati. Terhormat. Sok keras kepala. Terjebak di sini. Siapa yang bisa selamatkanmu? Membiarkanmu menderita. Aku benar-benar tak tega. Mau apa kau? Karena aku diceraikan. Lebih kejam dari ibumu yang mati. Aku cungkil matamu, lalu sekar wajahmu. Adil. Masuk akal! Sempurna! Rubuh. Maafkan aku. Aku terlambat. Akulah yang salah. Aku menipumu. Ayo pergi. Aku lihat dompet itu. Nianti, kau suka padaku, kan? Aku bunuh kau. Kau bodoh sekali. Jika aku terlambat, kau yang mati. Aku tak takut mati. Takut kehilanganmu saja. Orang Yancheng, Han Yufen, Shen Shizeng, memfitnah warga jadi pemberontak, berniat membunuh Panglima. Telah dieksekusi tembak. Hormat! Esa. Berhenti! Siapa izin kalian aku pergi?
kau di sini? Sudah jelas. Aku kepala penjara Yancheng sekarang. Panglima, biarkan dia. Kubolehkan. Ini tak terjadi. Pimpe. Jiang Jingchuan. Rata. Musuhi orang Yancheng demi dia. Jangan lupa. Panglima. Berkuasa karena orang Yancheng. Tak usah kau ingatkan. Kau kepala penjara kecil, berani halangi aku. Aku di Peking. Orang Yancheng. Kau tak takut kulaporkan? Orang Yancheng. Orang Yancheng bukan ancaman. Sekarang, penjara ini kuasaku. Coba saja. Keluar penjara setapak. Ternyata, kepala penjara tak berguna. Kerjaan kalian apa? Tangkap orang itu. Jiang Jingchuan, dengar. Lawan orang Yancheng, kulihat. Panglima muda bisa bertahan. Angkat rokmu. Apa? Pu bilang, angkat rokmu untuk obat luka. Bisa. Bicara lagi. Pernah lihat kan? Ni, Masih sakit. santai saja. Aku nggak sakit, tahu nggak? Panglima muda. Panglima, pasukan gubernur sudah di depan. Aku ikut. Gubernur marah karena kamu selamatkan aku. Mereka pasti mencurigai identitasmu. Sendirian bahaya. Gak masalah. Aku punya caraku sendiri. Tunggu di rumah. Panglima, ketemu lagi. Nyahlah. Aku bukan mau ketemu kamu. Tenanglah. Minum dulu. Panglima, minum ini. Yang mulia. Kamunya. Tidak semua orang berhak. Langsung oleh gubernur. Harapnya premium. Tapi Yunfer! Kak Lu, bagaimana ini? Tidak bisa bergerak. obat lumpuh. Lumpuhkan tangan mereka. Lu Chao, berani meracuniku? Kau tidak ingin keluar hidup-hidup, ya? Jiang Jingchuan, ganti nyawa Yunter. Nekat. Jenderal muda. Baru datang nekat. Kurang pantas. Katanya, Anda satu angkatan Wampoa dengan kepala staf jauh.
Lukanya di kiri. Dari pertempuran Wencheng, Gubernur mungkin salah ingat. Di pipi kiri kepala staf Zhao tak ada luka. memang tidak ada. Saya keliru. Tapi, staf Jiangnan, bukan Zhao. Telegram pagi ini. Gubernur Hu Shicheng dituduh khianat mulai hari ini. Dipecat sementara. Jangan menggertak. Kami sudah sita senjata selundupan. Kepala Zhang sudah bicara. Ambisi gubernur lumayan besar ya. Gubernur, bahaya. Pasukan ibu kota mengepung kita. Tidak mungkin. Bukankah banyak pasukan kita di luar? Gubernur, kau kira aku akan berperang tanpa persiapan? Tahu. Aku. Gubernur tewas, berikutnya aku. Jiang Jingzuan. Matilah! Matilah! Aduh, tangan dan kakiku. Kan disuruh tunggu di rumah. Aku bukan hiasan. Aku bisa membantumu. Teknik tombakmu. Sudah kukuasai kan? Shen Nianqi, kau sangat kejam. Dia adalah mantan suamimu sendiri. Sejak kalian bersekongkol, dia hanyalah musuhku. Mungkin sayang padanya, mau menderita untuknya. Lu Chao, jika kau tetap tahu diri, tidak serakah dan jahat, kau tak akan begini. Kau mengkhianati nuranimu sendiri. Shen Nianqi, kau menang. Lu Chao, Chen Yun berkhianat. Mencuri informasi rahasia. Akan ditembak mati. Jangan. Buyang. Mama. Jangan. Apa rencanamu nanti? Aku mau berbisnis. Ibuku pernah bilang, wanita harus mandiri, tanpa bantuan keluarga atau suami. Sendiri. Bangun. Hidup sendiri. Kalau ku tolak, Jiang Jingjuan, maukah kau menikahi aku? Kamu bisa jadi siapa saja yang kamu inginkan. Lakukan semua yang kau mau. Abu. aku mau menikahimu. Aku mau. Anakku. Tiongkok.